Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Muhtarom akan mencoba menerangkan materi yang kedua terakhir, insyaallah, tentang dari materi public relation atau humas, ya, tentang bagaimana jurnal internal, papan pengumuman, dan sebagainya, dan juga media audiovisual dan juga sponsor. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama, jurnal internal dan juga jurnal eksternal. Nah, jurnal internal adalah terbitan public relation yang sasarannya adalah para karyawan suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Adapun tujuannya adalah uraian tentang hal-hal yang sudah terjadi. Idealnya seperti setiap jurnal memiliki ciri khas tertentu yang berkaitan dengan isinya. Jadi pada dasarnya jurnal internal ini ditunjukkan untuk memang uraian hal-hal yang sudah terjadi seperti itu. Ya, untuk eh, tentang karyawan itu, seperti itulah. Dan juga jurnal eksternal. Jurnal eksternal ini tidak harus diartikan semata-mata sebagai suatu bentuk terbitan tentang suatu perusahaan yang dibagikan kepada pihak-pihak luar. Jadi internal itu lebih di dalam, kalau eksternal itu di luar, seperti itu. Yang kedua, papan pengumuman. Nah, papan pengumuman ini sebagai media informasi. Saya rasa ini yang papan pengumuman ini merupakan ciri khas itu ya. Ciri khas di dalam suatu lembaga itu pasti ada seperti itu. Walaupun internet itu sudah maju, papan informasi tetap selalu ada. Papan pengumuman adalah salah satu media komunikasi kelompok yang biasanya ditunjukkan untuk target sasaran dalam lingkungan tertentu. Papan pengumuman ini berisi informasi, berita, pemberitahuan, kebijaksanaan, lowongan kerja. Seperti itu. Terus materi papan pengumuman harus diubah setiap minggu dan memiliki sistem seperti penunjukan orang yang bertanggung jawab menjaga agar tetap kelihatan rasa rapi dan baru. Maka papan pengumuman bisa menjadi media yang efektif. Nah, harus ganti-ganti ya tiap minggu, supaya apa? Supaya ya tidak apa ya, orang-orang tuh tidak, istilahnya gabut lah, menarik gitu kalau gonta-ganti kan. Terus pengumuman biasanya ditempatkan di mana dapat dilihat dan dibaca dengan baik, yaitu kamar kecil, samping lift, dan di kafeteria. Pokoknya di tempat-tempat strategis yang mana eh, halayaknya orang-orang itu melihatnya enak. Yang kedua, kotak saran. Nah, ini penting juga di dalam sebuah public relation atau di sebuah lembaga tersebut ya. Kotak saran ini supaya apa? Supaya salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan, kritik dan saran dan semuanya itu. Namun nyatanya kebanyakan masyarakat merasa enggan untuk menuliskan keluhannya di kotak saran. Padahal di era digital seperti sekarang, menyampaikan keluhan, kritik dan saran jauh lebih baik melalui kotak saran yang tersedia dibanding dengan melalui media sosial. Alasannya apa? Kalau dengan kotak saran kan lebih apa ya? Lebih privasi gitu. Jadi kita bisa menulis keluhan, aspirasi atau apa aja kita taruh di kotak saran. Itu tanpa menulis apa username dan sebagainya, itu udah aman sebenarnya. Lebih enak lah gitu. Nah, kalau di media sosial itu ketika kita memberikan saran otomatis kan apa ya, username itu bisa kelacak gitu. Walaupun ya pakai akun bodongan itu tetap bisa dilacak seperti itu. Ada konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor atau pembimbing, kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, disebut konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Frison pada tahun 1908 saat itu melakukan konseling karir. Selanjutnya juga diadopsi oleh Carl Rogers yang kemudian pengembangan pendekatan terapi yang berpusat pada klien centered. Nah, gitu. Jadi intinya konseling itu meminta bimbingan terhadap konselor gitu. Orang yang mempunyai keluhan atau masalah dalam suatu lembaga itu harus minimal minta pendapat terhadap orang lain, itu merupakan bentuk dari konseling seperti itu. Yang kedua, jaringan telepon. Nah, jaringan telepon umumnya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja ya di sini, tapi khususnya di Indonesia juga lah. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap ini dapat dinikmati melalui telepon rumah atau kantor yang biasanya menggunakan kabel. Kalau yang bergerak ya non kabel itu juga termasuk HP dan juga sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah audio visual dan sponsor. Nah, ini merupakan hal penting juga dalam public relation. Yang pertama ada visual. Media yang mempunyai unsur suara atau unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar dan melihat. Seperti itu. Jadi, fakta membuktikan khususnya di zaman sekarang ini orang-orang itu lebih menyukai media suara yang bersuara dan gambar. Jadi orang itu lebih menyukai menonton video daripada membaca. Itu sebagiannya, tapi banyak juga yang suka membaca. Tapi rata-rata zaman milenial sekarang itu lebih enjoy menonton video daripada membaca sendiri seperti itu. Jadi ketika ada edukasi atau rapat-rapat itu lebih lebih nyaman pakai video-video gitu, kayak video inilah apa, jadi PowerPoint gitu ya, kayak seperti ini, karena bisa didengar dan bisa dilihat gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir sponsor. Sponsor adalah bentuk dukungan atas peristiwa, kegiatan, atau pihak. Biasanya bentuk dukungan ini diberikan dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk hibah atau peminjaman aset. Nah, dalam bidang komersial, sponsor adalah istilah untuk pengiklan yang berbayar sebagai sebagian atau seluruh kegiatan. Jadi sponsor ini adalah sebuah penggerak yang dimana supaya bentuk dukungan terhadap suatu kegiatan seperti itu, mau bentuk hibah ataupun bentuk peminjaman aset seperti itu. Nah, juga sponsor ini biasanya melakukan jasama yang mana ada pembayaran seperti itu. Tapi gak semuanya juga, kan tadi ada juga bentuk dalam hibah seperti itu. Dan juga yang memang pengen mensponsori seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang singkatnya dari saya. Ini materi sangat singkat sekali. Saya singkatkan karena memang dibuatkan video supaya lebih enak dan tidak jenuh juga. Seperti itu. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman dan juga oleh Bapak juga. Minta tambahannya nanti. Seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.